Kembali ke cara kerja anti-lock brake system yang part yang ke-7. Ini sedikit melanjutkan pada video part yang ke-6. Di part yang ke-6 kita sudah membahas metode untuk menentukan apakah roda itu mengalami locking atau tidak. Ada 3 metode. Nah, sedikit menjelaskan untuk yang metode yang ketiga. Di video part yang ke-6 itu sudah kita bahas bahwa tekanan rem itu akan dikurangi atau modulator itu akan melepaskan tekanan rem sehingga roda tidak terrem itu jika kondisi ini ditemui, yaitu pertama, skid estimasi itu lebih besar daripada skid thresholdnya, yaitu 10%, dan R omega dot itu sama dengan R omega 0 dotnya, yaitu ini R omega 0 dot itu adalah 1 sampai 1,6 G. Nah, ini sama seperti dua metode sebelumnya. Nah, yang berbeda adalah kita menggunakan untuk yang ketiga ini menggunakan estimasi dari skid. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa aktual skid ban selama pengereman itu susah diukur secara akurat karena tidak ada alat yang praktis untuk secara langsung mengukur linear speed dari senter roda. Nah, sebenarnya yang kita harapkan itu adalah nilai skid yang diperoleh dari perbandingan antara linear speed roda, kecepatan di senter roda dibandingkan dengan omega R. Tetapi untuk mengukur linear speed, kecepatan dari senter roda, kecepatan lurus dari senter roda itu sangat susah. Nah, dengan demikian dalam banyak kasus skid ban itu dihitung dari kecepatan linear senter ban yang diestimasi berdasarkan radius R dan pengukuran angular speed omega ban dengan menggunakan berbagai macam metode estimasi. Nah, ini ternyata tidak dijelaskan bagaimana estimasinya. Yang jelas estimasi nilai skid ini diperoleh dari rumus-rumus yang diperoleh dari kecepatan putar roda dan radius free rolling, yaitu R. Nah, metode estimasinya ada macam-macam, tidak dijelaskan di buku J.J. Wong ini. Nah, kemudian sebagai tambahan untuk menghindari operasi yang berlebihan dari anti-lock device pada kecepatan rendah karena error dalam estimasi skid ban. Nah, semakin rendah kecepatan roda itu estimasi nilai skidnya itu akan semakin tinggi errornya. Nah, dengan demikian threshold value untuk skid IS0 itu ditingkatkan dengan adanya penurunan kecepatan. Nah, di metode yang ketiga ini untuk metode untuk kecepatan yang rendah itu IS-nya itu ditingkatkan tidak 10% karena estimasinya itu ternyata menghasilkan error yang semakin besar ketika kecepatannya rendah. Itu adalah penjelasan tentang penentuan apakah roda lock atau tidak dengan metode yang ketiga. Nah, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang kapan ABS itu akan melakukan pengereman kembali. Jadi di video sebelumnya kan kita sudah memprediksi bagaimana IHSU itu mendeteksi apakah lock atau tidak. Nah, ketika lock kan dia melepaskan tekanan rem sehingga roda akan berputar bebas. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang kapan ABS itu akan mengaplikasikan kembali remnya. Jadi kapan roda itu akan direm kembali setelah dilepaskan. Ini kan konsep dari ABS kan dia ngerem tidak, ngerem tidak, ngerem tidak. Nah, tidak direm itu ketika terjadi locking dan ngerem kembali itu ketika tidak terjadi locking. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas kapan roda itu akan ngerem kembali roda setelah dirasa aman dari locking. Nah, selama proses pengereman, kondisi operasi ban dan kendaraan secara terus-menerus dimonitor oleh sensor dan kontrol unit. Jelas ya bahwa kondisi operasi yaitu berupa kecepatan putar roda dan perlambatan dari kendaraan akan terus dimonitor oleh sensor dan kontrol unit. Nah, setelah bahaya locking ban diprediksi dan brake dilepaskan, modul lain dalam kontrol unit akan menentukan pada poin berapa rem harus di-apply atau diaktifkan kembali. Jadi yang kita bahas adalah kapan
ECU itu akan memutuskan kita akan mengerem kembali roda yang setelah kita lepaskan tadi karena ada bahaya locking. Nah, varietas dari kriteria yang digunakan dalam existing anti-lock system beberapa diantaranya adalah ini ada beberapa metode juga kapan ECU itu akan mengaplikasikan rem kembali, akan memerintahkan modulator untuk membuka tekanan kembali. Ada beberapa metode, ada 3, 1, 2, 3. Ada 3 metode juga. Nah, beberapa metode yang pertama adalah pada beberapa sistem sebuah sinyal perintah akan dikirim ke modulator untuk reapply brake, untuk mengerem kembali roda ketika kriteria untuk merilis brake yang dibahas sebelumnya tidak terpenuhi. Nah, sebagai contoh, kan kita melepaskan rem itu ketika R omega dot itu lebih besar dari 1,6 G. Nah, ketika kondisinya itu R omega dot itu lebih kecil atau sama dengan 1,6 G, maka modulator itu tidak melepaskan rem. Nah, itu untuk kondisi pertama. Jadi ini if dan apa ya? Ya seperti logika if. Jika R omega dot itu lebih besar daripada 1,6 G, maka modulator akan melepaskan tekanan rem. Jadi roda tidak direm. Nah, ketika R omega dot itu lebih kecil atau sama dengan 1,6 G, berarti kita mengaplikasikan rem. Berarti modulator tidak menghilangkan tekanan remnya. Nah, itu untuk cara yang pertama, simple. Kemudian cara yang kedua, pada beberapa device, delay waktu yang fix dikenalkan untuk menjamin bahwa brake reapplied hanya saat fixed time telah terlalui setelah release brake. Nah, ini lebih simpel dari yang pertama justru ini. Jadi ini dikasih timing. Jadi on off-nya modulator, tekanan ada dan tekanan dilepaskan itu di waktu. Jadi ketika ECU itu mendeteksi adanya locking, berarti dia akan memerintahkan modulator untuk on off. Jadi lepas rem dalam rentang waktu tertentu. Jadi ini fixed time. Jadi delaynya itu tertentu. Misalkan berapa milidetik, dia on off terus untuk memberikan tekanan pada rem, kemudian melepaskan, memberikan tekanan lagi, melepaskan kembali dalam rentang waktu sampai tidak terjadi locking. Selama hampir terjadi locking, maksudnya hampir terjadi locking itu ini akan diaplikasikan terus, yaitu on off terus dengan rentang waktu yang tertentu fix. Nah, ini adalah metode yang ketiga. Nah, saat rem dirilis atau rem itu dilepaskan tekanannya oleh modulator karena potensi terjadi bahaya locking. Saat rem dirilis itu momentum ke depan dari kendaraan menyebabkan roda memiliki percepatan angular. Ya, masuk akal. Jadi ketika roda direm, kita rem kemudian dilepaskan remnya, maka putaran roda itu akan semakin cepat. Artinya akan ada percepatan roda karena setelah tekanan rem itu dilepaskan. Nah, di beberapa sistem rem diaplikasikan kembali sesaat setelah omega dot R melebihi nilai yang ditentukan. Nah, ini mendeteksi percepatan angular, bukan perlambatan. Ini percepatan karena setelah rem dilepas. Nah, ketika omega dot R itu melebihi nilai yang ditentukan, yaitu 2,2 sampai 3 G, maka modulator itu akan mengaplikasikan rem kembali. Jadi setelah dideteksi locking, modulator akan melepaskan tekanan rem atas perintah dari ECU. Kemudian ketika dilepaskan tekanan remnya, berarti roda akan menggelinding lebih cepat. Nah, ketika percepatannya roda itu melebihi dari 2,2 sampai 3 G, ini akan menyebabkan ECU itu akan memerintahkan si modulator untuk mengaplikasikan rem kembali sehingga dia direm kembali. Kemudian dilepaskan ketika dia melebihi dari 2,2 sampai 3 G, dia aplikasikan kembali, lepas. Nah, seperti terus. Nah, di beberapa device, brake pressure build up rate dibuat tergantung pada angular acceleration dari ban. Jadi pembentukan tekanan itu tergantung dari
percepatan angularnya, jadi tidak konstan itu kelajuan dari on off-nya modulator untuk beberapa device. Nah, itu adalah 3 metode untuk mengetahui kapan harus diaktifkan kembali remnya setelah kita lepaskan akibat bahaya locking. Nah, sebagai contoh pada gambar 3.57 itu memperlihatkan karakteristik dari sebuah anti-lock brake system yang telah didesain untuk heavy commercial vehicle. Nah, variasi dari tekanan pengereman, kemudian skid dari ban, kemudian kecepatan kendaraan, kemudian kecepatan putarnya dan percepatan putarnya dari ban yaitu R omega dot versus waktu selama manuver pengereman yang disimulasikan melalui jalan basah telah diperlihatkan. Nah, kita lihat bagaimana kurvanya ketika diaktifkan. Nah, yang pertama ini kita perlu lihat ini ya. Ini ada on off. Jadi kalau ini dia kurvanya itu ke atas gini berarti dia on. Artinya kita kita ketika on itu berarti kita melepaskan tekanan. Off berarti kita mengaktifkan tekanan. Jadi ketika on itu modulator melepaskan tekanan rem, ketika off itu modulator meneruskan tekanan rem. Nah, itu konsep yang pertama. Nah, yang paling atas itu adalah nilai skidnya. Ingat bahwa ketika skidnya itu 100% itu adalah lock, itu dihindari. Nah, jadi ketika terjadi lock maka modulator itu akan on, artinya dia melepaskan tekanan. Kita lihat di sini. Pertama skidnya adalah 0, berarti ya udah tidak, kita masih off, modulatornya masih off, belum melepaskan tekanan. Nah, ketika dia mendeteksi, kita lihat dia mau lock di berapa ya? Kita kan pengennya kan dipertahankan dalam skid 10%. Jadi ini adalah ketika mendekati 10%, kira-kira skid 10%, maka dia akan di on artinya dilepaskan sehingga skidnya itu akan menjadi mendekati 0 lagi. Kemudian ketika ini skidnya naik lagi, dilepaskan lagi, kemudian skidnya naik lagi mendekati 10, dilepas lagi, dan terus. Nah, ini contoh yang skidnya itu parah ya, dia hampir 50%, maka dia akan on, melepaskan tekanannya. Nah, ini untuk yang skid yang hampir parah, lock ya, yang hampir lock 100%, maka ini lebih lama dalam melepaskan. Bukan lebih lama, ini tetap nggak tahu lebih lama atau tidak. Yang jelas dia melepaskan tekanan sehingga skidnya itu 0 lagi. Skid 0 berarti dia masih berputar. Jadi dia ini hampir lock, lepas, hampir lock, lepas. Jadi skidnya itu dipertahankan kira-kira 10% di sini. Nah, itu adalah untuk cara membaca kurva yang pertama. Kemudian kita baca yang percepatannya. Ini ya yang percepatan omega dot r, percepatan putar dari roda. Nah, ketika ini kan percepatan sini, dia percepatan awalnya sini, kemudian karena dia mengalami skidnya semakin tambah, berarti dia semakin perlambat. Nah, ketika di on kan, dilepaskan tekanan remnya, dia akan semakin cepat, percepatannya akan cepat, yaitu semakin cepat sini. Nah, ketika percepatannya itu melebihi nilai tertentu, dia akan mengaktifkan lagi, lepas lagi, kemudian diaktifkan lagi. Ini percepatan melebihi tertentu, kemudian diaplikasikan lagi sehingga turun lagi percepatannya. Ini naik, nah akhirnya semakin lama semakin turun ini percepatannya. Kemudian bagaimana dengan kecepatan kendaraan ya, karena dia di rem dilepas, akhirnya dia akan turun terus kecepatan. Ini adalah kecepatan putar roda. Jadi ketika ini mengalami skid berarti kecepatan putaran rodanya menurun. Ketika di on kan modulator, kecepatannya akan naik. Kemudian ketika di off kan itu kecepatan turun lagi, ketika di on kan naik lagi. Nah, tekanannya ya ini perlu kita lihat lagi. Ini tekanannya berarti ketika mau skid ini ya, mau turun ini berarti skidnya tinggi, berarti kan tekanannya naik
Yang ketika on berarti tekanannya lepas, turun. Kemudian tekanannya naik lagi, diaplikasikan lagi, kemudian ini on lagi, turun lagi. Jadi ketika modulator on itu berarti dia melepas tekanan, berarti tekanannya turun. Ketika off berarti tekanannya naik. Ini. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Nah, seperti itu cara bacanya. Jadi ini adalah operasi dari anti-lock brake system. Jadi dia tekanan dalam sistem pengereman yang menuju ke silinder roda itu akan diatur tekanannya ada, tidak ada, tekanan ada, tidak ada, supaya menghindari skid atau skidnya itu supaya dipertahankan 10%. Nah, jadi seperti yang terlihat bahwa tekanan rem berfluktuasi selama operasi dari anti-lock brake device ya, ini tekanannya ya, karena modulator itu tugasnya dia meneruskan tekanan dan juga menghilangkan tekanan. Nah, siklus dari reducing, holding, dan restoring dari tekanan rem diulangi beberapa kali. Mengurangi tekanan, kemudian mempertahankan tekanan, kemudian mengembalikan tekanan, itu diulangi beberapa kali. Secara tipikal itu adalah 5-16 kali per detik sampai kendaraan melambat ke kecepatan sekitar 3-5 km per jam, di mana anti-lock device itu biasanya dinonaktifkan. Jadi untuk kendaraan itu ABS itu tidak berfungsi ketika kecepatannya itu 3-5 km per jam. Kecepatan rendah itu tidak perlu anti-lock, karena untuk kecepatan yang rendah ketika roda lock ya dia langsung berhenti untuk kecepatan yang rendah. Berbeda dengan kecepatan yang tinggi, ketika dia lock dia kendaraan masih berjalan, makanya perlu diaktifkan anti-lock brake system. Nah, jadi kira-kira on off-nya itu sekitar 5-16 kali per detik. Jadi on off 16 kali per detik, on off cepat sekali. Nah, itu adalah contoh hasil dari operasi anti-lock brake system, di mana setelah dideteksi mau locking dia akan melepaskan tekanan. Ketika sudah dirasa aman dia aplikasikan kembali tekanan dalam waktu yang sangat cepat, yaitu 5-16 kali per detik itu on off nya. Oke, sampai sekian dulu untuk pertemuan atau video kali ini. Di video yang selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana layout dari anti-lock brake system. Ada berapa layout, berapa channel, berapa sensor yang digunakan. Oke, sekian, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini.